Jadi tujuannya gini sebenarnya sesi kali ini. Ini sesi paling 15 menit lah saya sampaikan. Fokusnya nanti supaya saya lebih ringan dalam melakukan review paper yang kalian susun. Kalau kalian udah ngikuti skema ini, ya skema ini nanti kalian akan lebih mudah untuk menyusun artikel ataupun proceeding, ya. Jadi nanti tolong diikuti nih pola atas ini ya. Oke. Nah, ya, tolong diikuti pola seperti ini ya. Kita mulai dari finding topic. Oke. Topik apa yang cocok untuk saya publikasikan? Maka topik pertama yang cocok untuk dipublikasikan adalah topik yang sempit. Topik yang sempit, bukan topik yang luas. Makanya saya selalu menyarankan kalau teman-teman melakukan literatur review-nya judulnya jangan judul konvensional. Contoh judul konvensional adalah Systematic Literature Review for apa, from apa, dan dari mana. Di-convert dikit, ya, supaya lebih narrow. Ya. Daripada teman-teman bicara Systematic Literature Review, ya, teman-teman mungkin bicara tentang yang lain, misalnya Trend of Cloud Native ya in the era of AI. Nah, gitu ya. Itu kan Systematic Literature Review cuma dibungkus ke hal yang lain. Ya, Trend of native cloud ya in the era of AI. Nah, gitu. Nanti perkara kalian mengcover mengindeks 2020 sampai 2023, 2000 berapa sampai 2000 berapa, nggak ada isu. Jadi usahakan narrow topiknya narrow. Kayak tadi yang saya katakan cloud native itu kan topik yang sangat narrow dari cloud computing, ya seperti itu. Ya, topik yang berikutnya itu harus nambah knowledge ke audience. Jadi ada harus something news. Contohnya kalau teman-teman kalian buat suatu SLR, tapi SLR-nya judulnya current trend of emosi, ya. Nah, kayak gitu aja, current trend of emosi itu knowledge-nya masih sangat common sekali. Tapi begitu kalian bilang current trends of MOC in the era of generative AI, maka ada plateau knowledge yang baru, yaitu generative AI dan MOC. Jadi kalian harus di judul tersebut harus kasih audience clue apa yang mereka plateau apa ya, semacam impuls apa yang mereka dapatkan. Dan itu cuma bisa kalau narrow topik dan spesifik. Ya. Dan purpose-nya harus jelas. Makanya nanti di setiap paper harus selalu ada research question atau hypothesis. Dan yang terakhir harus meet the degree expectation. Jadi kalau teman-teman S2, maka fokusnya sebenarnya adalah solving real problem. Ya, solving real problem. Ya gitu ya. By doing some research. Ini ya. Kalau S1, solving ya real problem by doing a project. Ya, itu bedanya. Tapi kalau S2, solving real problem by doing research. S1, S2. Kalau degree expectation-nya S3 kan contribution to knowledge, ya. Oke. Jadi solving-nya bukan problem yang sifatnya bukan problem yang mungkin dirasakan oleh manusia, bukan. Walaupun itu juga bisa saja, tapi problem yang sifatnya spesifik untuk sebuah research. Sehingga kalau S3 spesifik solving research problem. Ini kata kuncinya. Research problem. Ya. For contributing to knowledge. Beda ya. Kalau S2 real problem. Jadi kondisi masalah masyarakat boleh di solving S2. Hati-hati kalau teman-teman S2 ngambilnya research problem. Boleh, tapi nggak perlu contributing to knowledge. Ya, itu finding topik. Ya. Oke, yang kedua, understand by question. Ini model yang jarang sekali teman-teman adopsikan, dan saya ngelihat teman-teman juga umumnya, ya. Oke, saya nggak tahu konsep seperti ini udah diajarkan belum di riset metode S2 gitu ya. Karena termasuk tabu sih kalau disingkat gitu ya.
Ya, baca tuh ya, pelan-pelan ya, jangan keras-keras ngomongnya ya. Seperti itu ya, oke. Nah, oke. Nah, kalau belum, nggak apa-apa ya. Saya juga tidak mengisukan bagaimana teman-teman belajar riset metode, karena riset metode itu dari social science sampai macam-macam tuh banyak banget. Ya. Understand by question. Pas kalian ini saya ngambil dari sudut pandang engineering aja ya. Saya nggak ngambil sudut pandang dari sosial, psikologikal dan sebagainya ya. Dari sudut pandang engineering, setelah nemuin topiknya, misalnya emosi in the era of Gen AI, maka teman-teman harus tahu dulu definisinya. Disinilah yang paling penting. Kenapa? Terutama mahasiswa S2 nih. Banyak mahasiswa di S2 yang tidak mendefinisi, yang belum mampu mendefinisikan secara benar teori yang mereka pegang. Misalnya, Gen AI itu apa? Oh gini, cara kerjanya gimana? Dan sebagainya. Ada berapa klasifikasi? Jadi understand by question itu sebenarnya tujuannya deep dive knowledge kalian. Jangan sampai kalian belajar source code or something gitu ya, programming, tapi kalian nggak tahu compiler itu kerjanya gimana. Nah, itu problematik banget. Understand by question artinya teman-teman harus paham definisi. Misalnya definisi emosi adalah ini, klasifikasi emosi ada beberapa jenis ini, proses emosi berbeda dengan LMS dengan proses e-learning biasa karena prosesnya seperti ini. Comparison emosi dibandingkan dengan LMS dibandingkan dengan yang lain dibandingkan dengan lain seperti ini. Cause and effect emosi tujuannya professional development, LMS biasanya untuk fokusnya untuk ini, untuk apa, untuk uh, degree di courses evaluation. Emosi nggak bisa diterapkan bla bla bla. Nah gitu ya. Understand by question dulu. Kalian harus ambil kata kunci yang ada, keyword yang ada di abstrak, masukin untuk masing-masing memahami definition, classification, process, comparison, cause, effect, sampai evaluation. Itu yang jarang. Karena kalau teman-teman SIS aja, ya, teman-teman S2 SIS aja ya, itu agak berat. Kalau S3 saya rasa jarang kejadian ini terjadi ya. Itu understand by question. Jadi secara sederhana, kata kunci yang ada di abstrak itu yang di bagian bawah keywords itu Anda harus pahami dengan ini, ya 6 hal ini, ya 6 hal ini. Oke. Kemudian yang C, critical thinking. Setelah udah jawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang objek-objek tadi, coba teman-teman mikirkan 3 hal ini yang cukup penting. Thesis statement, anti-meme dan hypothesis. Oke. Thesis statement. Makanya namanya tesis. S3 pun sebenarnya namanya tesis di beberapa degree ya, di luar sana. Apa konklusi yang mau kalian pertahankan? Ya. Misalnya, kita bisa memahami bahasa kucing dengan memahami emosinya. Itu tesis. Tesis statement. Ya. Kita dapat memahami bahasa kucing dengan memahami emosinya. Itu. Sebelum memahami sintaks bahasa kucing. Ya. Itu tesis statement. Terus ada intim. Klausa yang bisa mendefend tesis tersebut. Biasanya diawali dengan because. Ya. Contohnya tadi, kita bisa memahami bahasa kucing ya berdasarkan emosinya. Nah, seperti itu. Oke. Terus ada anti-meme-nya. Dikarenakan pola komunikasi kucing itu sangat terbatas. Nah, gitu. Oke. Sehingga bahasa tubuh atau body language kucing itu menentukan ya. Misalnya body language kucing dan suara menentukan bagaimana mengidentifikasi ini apa namanya kemauan ataupun emosi kucing. Jadi anti-meme itu kayak reason kenapa kamu yakin itu bakal happen. Contohnya tadi reason bahwa saya memahami bahasa kucing melalui emosinya karena bahasa kucing itu terbatas. Bahkan di beberapa ras kucing dia tidak bersuara. Bener nggak? Mungkin teman-teman yang punya kucing kan kadang-kadang ada kucing yang nggak bersuara ya seperti itu. Harus
diapain dulu gitu. Setelah itu baru hipotesis. Teori yang harus diuji di lab. Contohnya, kaitan antara emosi dengan suara kucing. Ya. Jadi kalau suara kucingnya gitu ya, itu emosinya lagi apa? Itu kan harus di testing di lab. Oke? Nah, gitu. Jadi itu contohnya antara tesis, anti-meme, dan hipotesis. Kalian harus punya critical thinking 3 hal ini dulu. Dan tolong ditaruh kalau perlu dijadiin wallpaper Windows kalian gitu ya, supaya kalian paham tujuan utama kalian ini tuh apa, hipotesisnya apa. Oke. Nah, tested in lab ini tolong digarisbawahi, bukan berarti kalian harus melakukan eksperimen ya. Misalnya saya pernah melakukan eksperimen, saya tidak tahu ya, mohon maaf yang menyukai kucing. Saya mencoba eksperimen gitu ya, memberikan kucing saya itu minuman berenergi, tahu ya, oke, seperti extra jus dan sebagainya untuk mengetahui keaktifan kucing tersebut. Nah, itu. Dan seperti itu kan pengujian, tapi pengujiannya bukan cuma itu, pengujiannya bisa simulasi dan sebagainya. Ya, jadi critical thinking. Setelah itu, knowledge ordering disusun. Order dari sebuah research engineering itu semuanya sama. Semuanya sama. Semuanya sama. Ya. Jadi kalau misalnya ada template di S2 atau S3 tidak ada yang memasukkan ini, kalian berhak memasukkan itu di urutan yang sesuai. Contohnya, nggak boleh ada research question sebelum literatur review, itu nggak wajar. Nggak boleh ada hipotesis sebelum misalnya literatur review, itu nggak wajar. Kecuali di penulisan proceeding ya, atau artikel. Ya. Di sini saya refernya artikel itu jurnal, proceeding itu conference ya. Ya gitu. Nah, yang isinya harus ada identification problem, review literatur, dan seterusnya. Ya, ini kayaknya udah pada ahli lah. Ya, kalau belum ya nanti kita bahas. Ingat, degree of problemnya beda antara S1, S2, S3. Boleh nggak S2 agak mirip ke S3? Boleh. S3 boleh nggak turun dikit ke S2? Boleh, tapi tolong ditekankan. Ya, bahwa S2, S3 tujuannya beda. Makanya teman-teman harus paham, di jenjang perguruan tinggi pun namanya graduate, undergraduate dan postgraduate. S2 dan S3 itu masuk postgraduate. Jadi memang secara apa ya, secara degree memang basisnya research ya. Oke. Itu. Kemudian using academic model. Ini yang sedikit kompleks dan saya mau perdalam, makanya saya kasih warna merah ya. Oke. Nah, itu dia. Pada saat kalian hendak menulis sebuah paper, kalian punya banyak model untuk menulis paper tersebut. Ya, model ini adalah bagaimana kalian menceritakan paper tersebut. Bagaimana kalian menulis paper tersebut. Di sini ada 3 model yang dipakai di engineering. 4, sorry. 3. Ada 4, ada 1 model yang umum, 2, 3, 4 ini model yang khusus untuk engineering, dan ada model yang lain yang tidak kompatibel dengan engineering. Contohnya analysis of history dan persuasion model. Itu bukan di ranah kita, jadi nggak saya bahas ya. Di engineering ada all-purpose model. All-purpose model itu isinya seperti ini. Subject, analyze, discuss. Disingkat dengan SAD, sedih. Ya. Jadi kalau kalian pengen nulis dan bingung ini papernya ke arah mana, ya, oke, masuklah ke model ini. Contoh model ini sangat umum kalau kalian melakukan literatur review. Literatur review, ya. Fokusnya ke problem. Kemudian diberi background information dan kemudian diberi tesis. Statement yang ada defend. Ya. Jadi fokus dulu ke subjeknya, mana bagian yang mau kalian teliti. Contohnya emosi, ya udah emosi. Problemnya apa di emosi? Misalnya misalnya ini sedikit sekali yang selesai menyelesaikan emosi, misalnya problemnya. Backgroundnya apa dan seterusnya. Sehingga statement awal dari sebuah penelitian, baik S2 dan S3, itu mengikuti model ini. Tidak lagi ada, saya harapkan tidak lagi ada
statement S2 dan S3 yang diawali dengan kemajuan teknologi, perkembangan AI, perkembangan transformasi digital. No, langsung ke problem. Jadi jangan ragu kalau kalian langsung mengatakan di awal kalimat bahwa ya produktivitas pemrograman saat ini sangat bergantung pada misalnya proses pencarian kode-kode, pencarian kode, gitu ya. Langsung bilang, namun demikian proses pencarian kode itu relatif tidak, misalnya tidak akurat, langsung kasih citasi. Nggak perlu ada statement-statement yang verbose seperti teman-teman sarjana, misalnya perkembangan, pengembangan, dan sebagainya, nggak usah. Langsung ke problem. Ya. Kemudian langsung analyze, di sini setelah kalian punya tesis, examine the issue dan solutionnya, isunya apa, solusinya apa, paper ini bahas apa, solusi apa, dan sebagainya. Di discussion, restate the thesis yang mau Anda defend apa, finding yang Anda temukan apa, kemudian final opinion yang Anda apa. It's not, nggak perlu hasilnya positif. Ya, nggak perlu hasilnya positif. Kalau ternyata tesis kalian tidak terdefend dengan baik, is okay. Tapi yang penting itu berdasarkan finding yang real. Oke. Misalnya ternyata jenis-jenis emosi tidak berpengaruh pada resistensi atau misalnya terkait dengan ketertarikan orang menyelesaikan kursus, ya nggak masalah. All purpose. Berikutnya ide dan teori. Model ini sangat cocok untuk mengusulkan sebuah ide baru. Misalnya pendekatan baru untuk pencarian kode. Misalnya pendekatan baru untuk mencegah korupnya kontainer di lingkungan cloud. Misalnya ide baru untuk melakukan proses scanning malware. Nah, itu masuk ke sini. Ya. Oke, masuk ke sini. Nanti file ini akan saya minta Christine publish di mana di webnya kita. Jadi nanti bisa di teman-teman lihat gambarnya. Tapi saya kurang tahu nanti kalau dilepas itu jadi gede enggak gitu ya gambarnya. Semoga nanti kita bisa ekspor jadi high quality. Problem significance. Jadi ini bedanya nih. Di all purpose model kalian nggak perlu tekankan significance. Problem significance. Kenapa problem itu penting? Background information, ya, sekumpulan aktivitas-aktivitas orang yang solving the problem, introduce expert. Expert siapa yang ada di problem tersebut. Ya. Kalau kalian pengen paper kalian cepat keterima, pada saat introduce expert itu citasi paper yang kalian targetin. Ya, di introduction. Karena proses indexing sebuah paper itu selalu dari atas ke bawah. Sehingga begitu paper-paper yang di atas, yang disitasi di atas itu akan lebih visible dibanding yang di bawah. Kemudian thesis statement from fresh perspective. Artinya ide barunya harus keluar di situ. Ya. Kemudian evaluate the issue, isunya dievaluasi lagi, elemen-elemennya apa. Lihat past to present solving the issue, dibandingkan solving the issue-nya seperti apa. Oke. Ambil expert-expert yang sudah mengadres isu-isu tersebut, ya. Kemudian Anda usulkan idenya gimana, teorinya apa yang Anda usulkan. Ya. Perbedaan ide dan teori ini hanya di level teori. Jadi Anda seperti mengusulkan satu ide baru berdasarkan hasil orang-orang lain. Konsepnya ide dan teori model ini seperti ini. Mengusulkan ide baru berdasarkan teori-teori orang lain. Mostly kalian tidak melakukan eksperimen di sini. Ya. Beda dengan kreatif model. Kreatif model adalah model ini Anda nyusun ya, your particular views. Anda nyusun usulan sendiri sehingga bodinya itu lebih kompleks. Ada objektifnya, ada temanya. Misalnya kalau saya ngusulin solusi misalnya malware detection, ada temanya for cloud computing environment. Ya udah, ada prosesnya, ada arsitekturnya, ada fiturnya, ada tantangan atau disadvantage-nya, ada evaluation-nya. Ya, dievaluasi secara fungsi dan sebagainya di tema tersebut. Hasilnya, fiturnya apa? Hasil keluaran Anda. Dan
kontribusinya apa dengan produk Anda ini? Kreatif model. Ya. Kalau teman-teman lihat di sini, di kreatif model ini, ya perbedaannya gitu ya, ini lebih kompleks. Tapi inilah the real engineering ways, ya. Real engineering ya kayak gini. Tapi bukan berarti kalian harus seperti ini, enggak. Ini model yang sangat umum. Yang terakhir comparison model, ini bandingin aja. Kenalin objeknya, compare objeknya, introduce issue, set several, present your thesis, dan sebagainya. Bedanya dengan IDSN teori apa? Kalau IDSN teori itu fokusnya tidak membandingkan, nyebutin aja semua. Ya. Nyebutin aja semua, terus kalian rangkai untuk menjadikan satu perspektif yang baru. Kalau yang ini bandingin objek. Oke. Nah, misalnya membandingkan proses pembelajaran, misalnya membandingkan proses software engineering dengan antara agile dan formal gitu ya. Oke. Kemudian dijelaskan, nah itu fine itu. Itu juga bisa jadi penelitian, compression model. Nah, jadi pada saat teman-teman menulis, lihatlah kalian mau nyusun model yang mana. Output post, fokus ke ide, kreatif, atau yang lain. Dan yang terakhir, publishing. Ini lebih simpel. Kalian harus tahu, kalau publishing proceeding itu preliminary research boleh, ide boleh. Jadi conference itu lebih wide range ya. Oke. Jadi bisa part of your research, bisa initial research seperti SLR, bisa bagian analisis Anda menganalisis metode, bisa hasilnya parsial seperti ini ya. Tapi kalau hasil biasanya kalau udah bicara hasil, teman-teman jarang banget nge-put di conference kecuali hasil tersebut masih dirasa kurang gitu ya. Karena tujuannya conference itu collect feedback dan improve your research. Nah, jadi lebih ke arah gathering sih. Untuk dapat ide, improving baru, networking baru untuk creating research. Short time. Saya pernah coba nih ya paper. Ini paper sama Bu Elisa nih. Oke. Submit tanggal 21 bulan 3 ya. Confirmation itu tanggal 7 udah di-accept. Jadi cepat. Ya, cepat. Ini paper ini terindeks ACM kalau nggak salah. Association Computing Machinery. Oke, yang nyelenggarain itu Waseda dan Tokyo University. Ya, oke. Ya mungkin emang tulisannya Bu Elisa bagus ya, seperti itu. Dan itu juga tulisannya dikeroyok berapa orang ya Bu Elisa? Siapa aja tuh? Bu Prof. Suning, Pak Wawan ya. Iya sama. Nah, seperti itu. Jadi cepat. Reviewnya juga saya rasa suatu review yang aman ya. Begitu kita cross check, oh iya nih penyelenggaranya Tokyo University gitu ya. Oke. Maksudnya ya we know gitu ya, seperti itu. Tapi memang secara kedalaman less mature dan less elaborate. Tapi fokusnya memang collect feedback. Saya mau tahu trennya, saya mau tahu apa itu. Berikutnya artikel atau yang kita kenal dengan jurnal. Kalau jurnal ini harap bersabar. Teman-teman bisa lihat ini salah satu jurnal saya yang belum terbit. Disubmit 2022. Ya, 2022. Oke, ini kayaknya Q2 jurnal. Disubmit 2022. Itu udah direvisi sampai 5 kali. Dari reviewernya 4 orang sampai tinggal 1 orang. Ya. Terus sampai baru final acceptance itu tanggal 28 Mei. Ya, seperti itu. Oke. Jadi tolong jangan ekspektasi cepat kalau jurnal yang bisa ekspedit ya, sorry, yang bisa ekspres itu cuma sangat sedikit. IEEE apa namanya? Ada yang IEEE apa? Yang cepat itu? IEEE Access Prof. IEEE Access itu bagus juga, bagus. Ya, jadi itu tolong jangan diperhatiin, jangan berpikir overthinking dikit-dikit gitu. Oh kalau ekspres berarti jelek nih jurnalnya, enggak. Mereka bisa ekspres karena coba jawab pertanyaan saya. Karena Reviewernya cepet. reviewernya cepat karena dibayar mahal. Ya, gitu. Jadi wajar.
Ini kenapa lambat? Karena gratis. Karena gratis. Ya. Karena gratis nggak bayar, gitu. Jadi kalian harus pahami gitu bahwa bukan berarti uang menyelesaikan masalah gitu ya. Yes, uang solving 80% masalah gitu ya. Oke. Tapi kalau kalian pengen fokus ke contribution to knowledge, ini jurnal. Oke. Dan kalian harus memperhatikan bahwa jurnal itu nature-nya beda-beda. Nanti kita bahas ya trik untuk submit jurnal. Jadi kalau kalian lihat di sini gitu ya. Misalnya kita pengen cari jurnal IGTech aja yang tadi disubmit oleh oleh Siap, Prof. Mas Ardian ya. Nah, Siap. ini jurnalnya udah solid banget tuh dari 2010 ya. Ibaratnya saya juga masih jurnal ini sudah ada pada saat saya sekolah. Seperti itu. Dan kalau kalian trennya bagus, kalian bisa ngeliat toh jurnal yang bagus tuh trennya kayak gini, natural deh. Ya gitu dia. Oke. Dan please note bahwa setiap jurnal itu satu buah jurnal itu skopnya bisa saja ya memiliki lebih dari quartiles. Nah gitu, lebih dari quartiles. Jadi kalau misalnya Anda mempublish multi-domain research, maka Anda akan masuk ke multidisciplinary, dia masuk ke Q1. Tapi kalau kalian fokus ke engineering-nya, submit di sini, dia masuk ke Q2, dan sebagainya. Bersyukurnya, di Indonesia, proses publishing mechanism seperti ini masih belum terlalu dipikirkan. Indonesia termasuk sifatnya tidak dalam konteks Q. Indonesia itu termasuk sifatnya tidak berburu sangka. Pada saat ada divergensi yang ada di sini, Q1, Q2, Q3, dan sebagainya, yang diambil adalah yang ya. Jadi teman-teman bisa melihat di situ ya. Jadi mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti mungkin ke depannya kita akan bicara yang lebih teknis ya, langsung teknis aja creating proceeding paper dan sebagainya. Tapi yang saya mau tekankan, tolong gunakan academic model ini untuk menyusunnya. Nah, ini ya. Oke, ini saya jembar semua. Set. Nah, itu ya. Oke ya. Mungkin dari saya itu. Ya. Prof, izin Masih bertanya, waktu Prof. 5 menit, silakan. Saya punya waktu 5 menit, sudah ditunggu Ya. di depan. Silakan. Prof, kalau ini bisa diidentifikasi dari topik kita nggak, Prof ya? Misalkan kita topik Bisa. A gitu, oh cocoknya model ini, model Bisa. B Bisa. gitu. Bisa. Prof. Nah, bisa. Terutama setelah proses critical thinking. Kita bisa menentukan dia model apa kalau bisa disusun ininya. Ya. Oke. Ingat prosesnya. Yang namanya research adalah answering question ya atau constructing a theory ya, answering a question or constructing a theory based on structured process gitu ya. Jadi dua hal itu yang harus pasti. Kalau kalian mengatakan saya pengen melakukan SLR, itu bukan answering question. Sampai kalian menulis di SLR tersebut pertanyaan yang hendak kalian ketahui. Ya, gitu. Jadi harus menjawab atau menyusun teori. Setelah udah kebayang, baru bisa teridentifikasi. Ya, itu ya Mas. Baik, Prof. Jadi misalnya thesis statement-nya adalah tadi apa saya ngambil contohnya? Misalnya saya pengen mengatakan seperti ini, efektivitas pengembangan multinegara, ya multinegara itu development yang satu orang di India, satu orang di US gitu ya. Efektivitas pengembangan multinegara sangat bergantung pada kultur, nah di negara tersebut, misalnya seperti itu tesis saya. Ya.
Habis itu saya masuk ke Entimin. Dikarenakan proses pendidikan programmer di setiap negara itu berbeda-beda, menghasilkan kultur proses pengembangan yang berbeda. Pendidikan. Kemudian hipotesisnya. Relasi antara proses pendidikan software engineering education dengan daya kerja. Ini saya ngasih hipotesis satu aja, berarti ada variabel A dan variabel B. Dari situ kalian bisa menentukan, menurut kalian mana maksudnya? All-purpose, ide teori, atau kreatif, atau comparison? Comparison bukan, karena saya tidak menceritakan dua buah benda. Ya. Kreatif bukan, karena di sini saya tidak mengusulkan model baru. Saya mengusulkan satu model efektivitas, lebih efektif saya bilang. Tinggal kemungkinannya IDS and Theory model atau all-purpose model. Bener nggak? Saya akan memilih IDS and Theory model. Ya. Kenapa saya nggak memilih all-purpose model? All-purpose model ini lebih ke arah sebenarnya ditujukan untuk menulis reporting riset secara umum. Laporan disertasi kalian. Nah, kalau untuk paper, sini. Kebayang ya Mas Berkaya contohnya ya? Contohnya kan gitu. Jadi tergantung di critical yang atas. Ya, silakan dari teman-teman lain. Yang udah terlanjur nggak apa-apa, nanti kan begitu kalian lulus, kalian pasti nulis paper lagi. Kalau yang di akademisi pasti kan ngejar jadi lektor kepala lah, lektor lah, jadi seterusnya guru besar lah, gitu ya. Oke. Yang penting cabang ilmunya dipertahankan, gitu ya. Karena sekarang di sister kalian harus mengikuti pohon ilmu. Ya, pohon. Oke. Ya, silakan. Yang lain. Aman? Kalau aman, saya cukupkan sekian ya. Nanti kalau ada diskusi lagi, silahkan bisa disampaikan. Oke. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Dan saya cukupkan sekian ya. Jangan lupa, teman-teman yang pengen diskusi saya tuh setiap hari. Ya selama 7 hari itu terbuka. Cuma Sabtu dan Minggu saya khususkan untuk teman-teman yang agak udah mepet. Senin dan Jumat itu selalu available setelah Isya. Secara daring. Kalau pengen luring, itu kemungkinan hari Kamis atau Jumat. Ya, kalau saya nggak keluar kota. Ya. Jadi silakan teman-teman dimanfaatkan. Slotnya selalu terbuka setiap hari untuk luring, daring. Untuk luring memang hanya 2 kali seminggu. Jadi tolong lakukan, manfaatkan. Kalau kalian masih pakewu atau merasa sungkan, saran saya cuma satu, report aja tiap minggu atau tiap 2 minggu lah. Ya, progresnya sampai mana. Small step is a progress. Ya, kalau kalian nggak komunikasi, saya kan belum belajar perdukunan ya, jadi nggak bisa nebak juga kalian sampai mana gitu ya. Kayak itu ya. Saya cukupkan sekian ya dulu ya. Ini udah ada beberapa ya duluan aku. Oke, terima kasih. Thank you. Makasih teman-teman. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.